Kedua, teman-teman sekalian, saya mau ajak hal yang penting ini. Jadi seringkali banyak sales gagal, mau kejar target, mau capai target. Kenapa? Karena banyak orang sales yang nggak yakin. Dan tantangan terbesar orang sales adalah ketika sudah berdiri di depan pintu customernya. Ya teman-teman sekalian, saya juga sales sampai sekarang masih jualan, Bapak Ibu sekalian. Jadi seringkali orang tuh kalau mau nawar ke toko-toko ya, begitu masuk ke toko atau masuk ke perusahaan, begitu masuk ke depan, masuk gak ya, masuk gak ya, masuk gak ya. Nah seringkali seperti itu. Banyak sales nggak berhasil karena mereka nggak yakin. Itu masalah utamanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak yakin? Nah ini faktornya kita harus lihat. Bagaimana supaya Anda semua yang di sini pulang dari sini lebih yakin. Atau buat Anda para owner terpulang ke sini, kasih tahu ke anak buah. Bagaimana ningkatin keyakinan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan diri seseorang minimal didasarkan pada dua hal. Jadi kalau Anda mau keyakinan diri Anda meningkat, ada dua hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah pengalaman akan kesuksesan. Yang kedua, pengalaman orang lain. Kita bahas satu persatu. Dari Bapak, beberapa dari Anda mikir nih. Pak Dedi, ngomong soal keyakinan. Katanya kalau mau yakin, harus punya pengalaman akan kesuksesan. Permasalahannya Pak, saya nggak pernah berhasil sebelumnya jualan. Betul ya? Saya baru jadi sales Pak. Target saya selama ini 50% doang. Gimana saya yakin 100%? Saya nggak yakin Pak. Terus Bapak bilang harus punya pengalaman akan kesuksesan. Saya nggak pernah sukses Pak. Orang seringkali ngomong seperti itu kan. Saya nggak pernah sukses Pak. Makanya saya nggak punya keyakinan tinggi. Nah teman-teman sekalian, maksud pengalaman akan kesuksesan di sini bukan pengalaman ketika jualan. Tapi pengalaman sebelumnya yang pernah Anda alami. Misalnya, pernah juara catur se-RT, betul ya? Pernah lomba karaoke sekelurahan, pernah lomba gambar, lomba apapun teman-teman sekalian. Kalau Anda pernah menang, Anda ingat lagi, gue pernah menang loh. Jadi rasa itu kebanggaannya naik. Gue pernah menang loh. Kalau gue pernah menang di lomba gambar, bisa ngalahin, mesti di sini bisa loh. Itu satu hal. Nah ini namanya pengalaman otentik teman-teman sekalian. Otentik itu apa? Begini contohnya. Kalau Anda punya anak atau punya keponakan, punya anak tetangga begitu ya. Kan seringkali anak umur 3-4 tahun suka lari-lari tuh ya. Wow naik tangga, turun tangga ya. Orang tua bilang, jangan naik tangga, nggak boleh. Nih ketawa-ketawa, dia lari lagi naik tangga betul ya. Diomelin. Nggak bakalan berhenti tuh anak. Sampai apa? Sampai tuh anak jatuh sendiri. Waduh benjol deh ya. Besok-besok nggak disuruh dia nggak berani. Nah itu namanya pengalaman otentik. Jadi otentik kita ngalamin sendiri. Nah kita pernah apa? Karena kita pernah ngalamin, jadi kita ngerasain sendiri. Nah terus pertanyaan yang bilang lagi, Pak, artinya apa? Ini penting. Jadi Anda keyakinan diri naik, oh iya betul ya, gitu ya. Saya pernah juara ya, itu penting. Nah terus yang kedua, keyakinan diri ini dipengaruhi oleh pengalaman orang lain. Keyakinan diri Anda meningkat ketika Anda belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari diri sendiri boleh gak? Boleh. Tapi masalahnya lama prosesnya. Tapi orang lain, tahu seperti ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, penting sekali, saya menyarankan Anda semua di sini, pulang dari sini Bapak Ibu sekalian, Anda harus cari mentor. Di buku itu ada. Kenapa mesti mentor Pak Didi? Karena begini, kalau kita yang ngobrol sama teman selevel, misalnya saya sales sama sales nih ya, makanya Bapak Ibu sekalian buat Anda sales pulang dari sini nggak boleh ngobrol bareng sama teman-teman Anda. Karena gini, sales sama sales. Lu jualan gimana? Susah. Gue juga susah. Pusing sama pusing. Betul ya? Stres sama stres. Udah dulunya akhirnya. Udahlah pusing lah kita ngopi aja sampai sore. Betul ya? Nggak ada solusi. Ya, stres dua-duanya. Tapi kalau Anda ngomong sama orang yang udah berhasil. Pak, saya nggak bisa jualan. Kenapa nggak bisa jualan? Saya pernah jualan 1000%. Wah, gimana caranya Pak? Begini, begini. Oh, begitu ya Pak. Ikutin aja. Betul nggak?